Selamat malam teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih. Senang berjumpa lagi malam ini. Saya sangat senang kalau lihat banyak ini ya. Mulai minggu depan kita ada yang birthday tiap Jumat ya. Iya, soalnya kalau nggak ada yang birthday, jadi mulai Jumat depan ada yang birthday, kita ada yang birthday ya. Mari kita mulai, kita tundukkan sebentar, kita doa sebentar untuk mulai malam ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih akan anugerah Engkau yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penjagaan Engkau selama ini Tuhan. Minggu-minggu ini Tuhan. Kami berkumpul bersama ya Tuhan. Bersuka cita malam ini ya Tuhan. Merayakan 3 oma yang birthday Tuhan. Kami suka cita ya Tuhan. Kau beri mereka umur yang panjang ya Tuhan. Dan setia melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan. Kau buka hati kami malam ini ya Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman Engkau dengan baik ya Tuhan, dan melaksanakannya di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin worship Engkau ya Tuhan, menyanyikan pujian-pujian Tuhan, hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang di luar sana ya Tuhan, yang tidak bisa hadir ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, yang dalam perjalanan kemari ya Tuhan. Kau jagain mereka satu persatu ya Tuhan. Kau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi ya Tuhan, biar our fellowship ini ya Tuhan selalu meninggikan Engkau ya Tuhan, dan Roh Kudus ada hadir di hati sini, di hati kami semua Tuhan. Biar kami bersuka cita malam ini Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Thank you Jesus. Oke teman-teman, mari kita mulai acara PRT kita ini. Lagu pertama yang saya mau kita bawakan, semua baik ya. Saya percaya semua baik dalam kehidupan kita ya. Saya udah share liriknya di WhatsApp grup PRT, tapi kalau yang ada beberapa anggota yang nggak ada di WhatsApp grup ya, saya minta maaf, tolong di googlein aja, tulis type semua baik, itu cuma 2 paragraf, lagunya gampang, simpel ya, judulnya semua baik. Saya yakin kalian pun walaupun tanpa lirik pasti hafal lah. Kalian kan sudah jemaat Tuhan yang lama. Mari kita mulai nyanyikan lagi. Dari semula, bangkit berdiri semua teman-teman. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Musim akan berganti berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku renungkan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di kehidupanku. Ku akui sungguh Engkau Allahku yang baik.
Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui pujian-pujian yang indah, melalui kesaksian-kesaksian yang indah. Kami tahu jelas Tuhan hidup, Tuhan hadir, Tuhan maha baik. Kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah semua pujian, kesaksian, musik, dan apa yang kami dengar dan lihat malam ini boleh menguatkan iman kami. Sungguh-sungguh belajar setia kepada Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang baik dan setia seperti yang Tuhan inginkan. Kami ingin belajar firman-Mu, jadikan hamba-Mu alat untuk membawa berkat bagi kami sekalian. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 21. Kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka. Injil Matius 25 ayat 21. Kalau tidak punya, saudara dengarkan saya baca buat kita sekalian. Injil Matius pasal 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, hari ini kita boleh kumpul bersama, bersyukur untuk 3 oma yang berulang tahun, ya. Dan biasanya kalau ulang tahun itu pasti kita nyanyi tadi happy birthday, panjang umur, dan doa kita untuk orang yang ulang tahun itu biasanya apa? Sehat-sehat selalu, betul? Panjang umur, kalau boleh sampai 100 tahun. Ya, apalagi? Sukacita, apalagi? Bahagia, tambah kaya. Dan hal-hal lain semua yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang saudara diberi panjang umur, apa cita-citamu? Katakanlah 10 tahun ke depan saudara masih hidup. Apa cita-citamu? Tambah kaya? Beli rumah lebih banyak? Beli mobil lebih banyak? Ya, bangun istana? Sekolah lebih tinggi? Tambah gelar? Sehingga kartu namanya di depan ada gelar, di belakang ada gelar, di atas ada gelar, di bawah ada gelar? Apa cita-citamu? Ya. Hidup mewah, berfoya-foya, keliling dunia? Kalau memang panjang umur. Berapa panjang kita nggak tahu, tapi kalau memang panjang, what will you do? Kamu mau bikin apa? Ini menjadi pertanyaan yang relevan buat kita semua, saudara dan saya. Kalau kita doakan yang ulang tahun itu sukacita dan bahagia, permisi tanya, apa definisi bahagia? Bahagia itu kalau uangnya nggak habis-habis, pensiun lebih awal, apa bahagia? Ya, bahagia sejati itu apa? Nama lebih tersohor. Saya baca sebuah kesaksian yang ditulis oleh seorang perawat rumah sakit. Ya. Dia cerita hari itu siang, kira-kira jam 12, jam 1, pasien-pasien ramai sekali. Kemudian datang seorang bapak usia 70-an. Dia itu baru operasi kecil lukanya dan datang untuk buka jahitan. Tapi karena beramai sekali pasien, bapak itu suruh tunggu. Belum ada yang menangani buka jahitan dia. Ya. Rupanya tunggu cukup lama karena pasien banyak. Dia sebentar-sebentar lihat jam, dia sebentar-sebentar lihat jam. Perawat itu lihat bapak itu kenapa? Ya, kasihan juga dia. Akhirnya perawat itu mencoba melayani bapak itu. Dia periksa lukanya, oh sudah mulai kering pak, nggak apa-apa, ini sebentar lagi juga ya saya bantu buka, bisa beres cepat. Tapi permisi tanya, kata perawat itu, bapak nampaknya buru-buru. Dari tadi terus lihat jam, bapak mau kemana? Apakah ada janji? Lalu
Bapak itu bilang, enggak sih, saya cuma mau kunjungi istri saya yang ada di rumah jompo. Kami selalu makan siang bareng jam 1. Oh, jadi kalau Bapak kesana terlambat, istri Bapak akan marah-marah? Enggak sih, kata Bapak itu. Sebab istri saya 5 tahun lalu sudah Alzheimer. Sejak 5 tahun lalu pun dia sudah tidak mengenal saya. Jadi nggak mungkin dia marah-marah. Nah, kalau begitu kenapa Bapak buru-buru? Gak apa-apa kan kalau Bapak nggak kesana, toh dia juga sudah tidak mengenali Bapak sejak 5 tahun lalu. Lalu Bapak itu memegang tangan perawat itu, lalu menepuk-nepuk bahunya dan mengatakan, ingat, dia itu tidak kenal saya, tapi saya mengenal dia. Itu sebabnya setiap hari saya harus ke sana menemaninya makan siang. Itu adalah acara rutin saya yang tidak bisa diganggu oleh apapun dan siapapun. Perawat itu bilang, tangan saya gemeteran mendengar kalimat itu. Sungguh si bapak itu memiliki sebuah cinta kasih yang setia kepada istrinya, walaupun sudah tidak mengenalnya. Dalam hatinya dia berdoa, oh Tuhan, saya ingin punya pasangan hidup seperti itu, yang bisa memberi saya kebahagiaan yang sejati di bumi ini. Saudaraku, itu sebuah kesaksian yang sangat indah, bukan? Ini sebuah contoh yang disebut oleh firman Tuhan, baik dan setia. Perhatikan kalimat ini. Karakter itu jauh lebih penting dari kekayaan. Karakter itu jauh lebih penting dari gelar, dari pendidikan, dari pengetahuan, dari kesohoran, dari apapun yang kamu bisa cari dan capai di bumi ini yang sifatnya sementara. Ingat. Itu sebabnya dari teks yang kita baca tadi, Yesus mengatakan kepada hamba yang sudah menyelesaikan tugasnya, dia katakan, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau hari ini saudara mau punya cita-cita, ingat saudara, baik dan setia, itu yang diminta Tuhan. Konteksnya, kalau saudara nanti pulang baca Matius 25, konteksnya adalah soal talenta. Perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan itu menitipkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kepada 3 hambanya, masing-masing 5, 2 dan 1. Saya tidak tahu saudara punya berapa dititipkan Tuhan. Talenta, berkat, anugerah, kepintaran. Yang pasti, jangan membanding-bandingkan. Kalau saudara membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saudara bisa menjadi sombong kalau saudara melihat ke bawah. Kalau saudara 5, saudara lihat yang 1, oh saya lebih hebat dari dia, saudara bisa jadi sombong. Tapi kalau saudara 1 dan kemudian melihat yang 5 dan 10, saudara bisa menjadi iri hati, atau minder, atau kecewa, atau marah, bahkan menganggap Tuhan tidak adil. Jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, berapapun yang dititipkan kepadamu. 1, lakukan yang terbaik. 2, lakukan yang terbaik. 5, lakukan yang terbaik. Terbaik artinya maksimal. 5 hasilkan 5, 2 hasilkan 2. Maka Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Pujian terhadap orang yang dapat 2 dan orang yang dapat 5 sama, gak beda. 5 gak lebih hebat dari 2, sebab 5 dan 2 sama-sama maksimal. Ya, sama-sama memakai seluruh titipan Tuhan pada diri mereka. Itu yang paling penting. Seringkali kita mengatakan atau memakai istilah terbaik bagi saya itu adalah abstrak. Ya, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, apalagi yang mimpin ibadah itu kadang-kadang di persembahan dibilang gitu kan. Waktu persembahan kan, mari saudara kita berikan yang terbaik. Maksudmu apa terbaik?
WL, halo. Kalau saudara bilang, mari kita berikan yang terbaik. Maksudnya seluruh cash di dalam dompet dikeluarkan? Ya? Atau berikan uang yang terbesar? What do you mean terbaik? Abstrak. Tapi di sini istilah terbaik adalah apa? Maksimal. Kalau you punya 5, pakai 5. Kalau you punya 2, pakai 2. Bisa diukur, saudara. Nah, saya tidak tahu saudara bagaimana mengukur talentamu, karuniamu, berkatmu, anugerahmu yang Tuhan berikan. Saudara ukur sendiri, saudara tahu sendiri berapa. Dan saudara katakan, ya Tuhan, aku sudah maksimal. Dan Tuhan mengatakan, baik hambaku yang baik dan setia. Kira-kira kalau saudara pulang, tadi istri saya kesaksian udah bicara pulang. Kalau saudara nanti pulang ke surga, tiba waktunya. Kira-kira saudara disebut hamba yang baik dan setia, atau malas dan jahat? Yang satu menanam talentanya. Mungkin dia iri hati, mungkin dia marah, yang pasti dia kesel. Sehingga dia bilang, kamu Tuhan yang tidak adil. Kamu menuntut di tempat di mana engkau tidak menanam dan kini ingin menuai hasilnya. Berkhotbah dia khotbahin Tuhannya. Ya. Seolah-olah lebih pintar dari tuannya. Tuhan tidak harus menanam, tapi dia harus memetik hasilnya, sebab dia Tuhan. Ya. Itu sebabnya aku takut. Dalam hatinya mungkin kesel, marah, dia tanam. Dan Tuhannya bilang apa? Kamu sebenarnya malas dan jahat. Tetap ukurannya adalah karakter. Kira-kira saudara pulang nanti disebut hamba yang baik dan setia atau jahat dan malas? Saudara yang tahu jawabannya. Ya, tentu doa saya adalah kita semua, saudara dan saya, suatu hari bertemu Tuhan Yesus, Sang Tuhan, segala Tuhan. Dia akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Itu definisi bahagia yang sejati. Ketika Tuhan sendiri mengatakan kepada kita langsung, mari hambaku yang baik dan setia. Amin. Saudara rindu menjadi hamba yang baik dan setia? Bagaimana kalau hanya baik tidak setia? Ada nggak orang yang baik tapi nggak setia? Oh, baik bukan main dia, luar biasa. Tapi gak setia, kadang muncul, kadang hilang. Ya, gak setia. Ya. Tapi baik sekali, luar biasa. Kalau suruh dia masak 1 item, dia masak 3. Ya. Suruh bayar harga, dia bayar harga. Bicaranya sopan, baik, dan sebagainya. Tapi gak setia. Saudara pilih mana? Kalau suami, baik tidak setia atau setia tidak baik? Baik tidak setia itu sama dengan gombal. 1, 2, 3. Baik tidak setia sama dengan gombal. Omong tok, yo pasti datang. Bayangannya aja nggak kelihatan. Ya kan bisa. Gombal, ngomong tok. Omdo, tau omdo? Omong doang. Ido, tau ido bahasa Batak? Ido, iming-iming doang. Mengecewakan, gak setia. Setahun 52 minggu. Ya, dulu saudara pacaran baik gak? Setia gak? Ya, malam minggu ditunggu gak muncul. Bagaimana kalau sebaliknya? Setia, luar biasa setianya, tapi gak baik. Nah, itu rumusannya apa itu? Setia tidak baik, kejam. Setia tidak baik sama dengan kejam. 1, 2, 3. Setia tidak baik sama dengan kejam. Setia, lu sakit dia layani, ya. Dia perlu datang dia datang, tapi dia nggak baik, ya kan? Layani juga asal-asalan, ya kan? Ngomongnya kasar, bentak-bentak, nyuapin juga kasar kalau pasien itu. Ya. Setia. Kadang kalau nggak baik itu nggak pakai hati. Hati itu penting. Tuhan mengatakan dua-duanya. Mari kita semua bertekad. Aku mau jadi hamba
yang baik dan setia. Amin. Hafalkan 1, 2, 3. Aku mau jadi hamba yang baik dan setia. Sampai nafas terakhir. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang terus berbisik-bisik, mengingatkan kami ketika lupa, menguatkan kami ketika lemah, mengangkat kami kembali ketika terjatuh. Kami ingin dan bertekad. Tuhan sudah dengar tekad dari semua kawan-kawan malam ini. Kami ingin rindu menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua titipan, karunia, berkat, anugerah, kemampuan, kekayaan, kepintaran, apapun yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami ingin gunakan secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih tersesat, untuk menarik kembali domba-domba yang terhilang, untuk mengasihi orang-orang lain yang membutuhkan, supaya dunia tahu ya Tuhan, kami adalah murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai satu persatu. Suaminya Aili Leonard yang habis dioperasi batu ginjal, Tuhan pulihkan kesehatannya secara sempurna. Ibu Nina Panginda juga habis operasi bladder, Tuhan pulihkan dengan kasih setia-Mu, bilur-bilur-Mu yang memulihkan dan menyempurnakan. Om Paul Wardana, kami bersyukur Tuhan, dia sudah keluar dari rumah sakit dan skill nursing home untuk physical therapy. Hari ini sudah keluar, pulang ke rumah. Kami bersyukur, kami terus doakan pemulihannya secara sempurna, agar dia terus semangat, kuat, sukacita untuk mengkoordinir evergreen persekutuan senior kami. Juga semua yang dalam pemulihan satu persatu, Nunik Halim, Lilia Chandra, Pak Hari, Pak Indra, Ci Sylvia, Li dan Ci Sylvia. So, Tuhan kuatkan Pak Humphrey, mereka senior-senior kami boleh setia, sehat, kuat melayani Tuhan. Remaja kami Arthur Palar, Tuhan sempurnakan mujizat-Mu. Tuhan sudah mulai mujizat, Tuhan berjanji Tuhan akan selesai secara tuntas. Curahkan mujizat-Mu Tuhan, kami percaya hari ini mujizat-Mu masih nyata dan eksis ya Tuhan. Adik Charlie kami juga menunggu mujizat dan kuasa-Mu yang ajaib. Baby Noah ada lubang kecil di jantungnya, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Juga semua anggota jemaat yang sakit ya Tuhan, pulihkan. Kami doakan Melki ngamba di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja. Pulihkan dia Tuhan, sembuhkan dia sebagaimana Engkau sudah berulang-ulang memberi dia mujizat-Mu Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Curahkan mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi sambil berdoa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang
pendirian mereka. Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Om Edi dan Tante Arlina. Semua senior kami, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan sobat yang baik, sertai mereka dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Kami doakan pendeta Maliaki dengan istrinya ya Tuhan, yang saat ini bergumul sebab anaknya komatos di Las Vegas ya Tuhan, Kau yang bekerja mengasihani. Kami ingin berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan, kalau mau sembuhkan dengan mujizat, pulihkan Aryo Tuhan, supaya dia pulih, sembuh dan boleh menemani istri dan anak-anak. Tapi kalau bukan ya Tuhan, waktunya udah selesai. Tuhan, biar dia boleh pulang dengan tenang, kurangi sakitnya, hiburkan pendeta Maliaki dan seluruh keluarga ya Tuhan, dengan penghiburan dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan IGNC, gereja yang Tuhan mulai, ini milik-Mu Tuhan. Kau sendiri yang memberkati setiap aktivis, pelayan, melayani dengan motivasi yang murni, tujuan yang benar untuk kemuliaan-Mu, dan dengan cara yang terbaik, dengan maksimal mengasihi Tuhan dan sesama. Berkati persiapan acara Jumat Agung dan Paskah, KKR setiap bulan yang akan dilaksanakan. Tuhan, kirimkan jemaat-jemaat yang baru, kirimkan domba-domba yang terhilang. Tuhan, berkati biar IGNC bertumbuh secara kualitas dan kuantitas ya Tuhan. Berkati Indonesia, banyak handai tolan family, kawan-kawan kami di sana. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati, yang sudah percaya tetap setia, yang belum percaya biar mereka ada kesempatan dengarkan Injil dan diselamatkan Tuhan. Berkati gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Pendeta Alfa di tengah-tengah kami, berkati pelayanannya bersama suami. Berkati pekerjaan Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Jauhkan dari semua serangan si jahat. Gereja-Mu bersatu, boleh memberitakan Kristus satu-satunya juru selamat. Berkati misioneri hamba Tuhan, semua pekabaran Injil di tempat-tempat yang sulit, kota, desa, pedalaman, negara-negara yang anti kekristenan. Tuhan, pelihara anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Lindungi jiwa mereka Tuhan, pelayanan mereka berbuah bagi kerajaan-Mu. Apapun yang dilakukan melalui media apa saja, khususnya media sosial, internet, AI, dan berbagai macam teknologi masa kini, dan cara-cara tradisional, seluruh pekerjaan pekabaran Injil ya Tuhan. Kami rindu seluruh suku bangsa di bumi mendengarkan Kristus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Saat ini kami punya pergumulan masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang hadir di sini maupun yang di rumah, yang mengikuti online ya Tuhan. Pergumulan apa saja, keluarga, finansial, teman hidup, status, sekolah, pekerjaan, dan persoalan-persoalan lain yang hamba-Mu tidak tahu. Ya Tuhan, Kau maha tahu, maha memelihara, maha baik, maha murah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu satu demi satu ya Tuhan, sesuai dengan kedaulatan-Mu, kebijakan-Mu, dan waktu-Mu. Jawablah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami doakan Pendeta Alfa yang akan kembali ke Indonesia lewat Seattle. Berkati perjalanannya, lindungi dari semua mara bahaya, tindakan dengan selamat, ketemu anak atau suami jemaat Tuhan, beri visi yang baru dari Tuhan, beri berkat yang baru dari surga, hikmat surgawi untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan, khususnya di wilayah Kelapa Gading.
Saudara, kami kembali ke tempat masing-masing dan bersyukur teman-teman yang hadir sudah mengisi acara, ikut memeriahkan ulang tahun. Setiap pribadi yang akan pulang, Tuhan lindungi, Tuhan jaga langkah-langkah kami, beri istirahat yang baik. Hari Minggu dengan tubuh yang sehat kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Minggu terakhir kita akan rayakan ulang tahun yang berulang tahun Maret dan Minggu Diakonia. Silakan datang, Tuhan memberkati saudara.